hadirat Tuhan kita datang. Kita sama-sama membawa pujian kita bagi Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ku
percaya bahwa Roh-Mu sedang bekerja, menjamah setiap hati kami. Dapati setiap kami Tuhan memiliki rasa hormat akan kehadiran-Mu di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorak di tempat ini. Bawa kami Tuhan untuk memuji dan meninggikan Engkau. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Mari kita bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan ya. Ku diberi kuasa. Engkau baik Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita meninggikan nama Tuhan sore hari ini. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Tanpa diri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau yang diberi kuasa oleh Tuhan, mari kita bersorak bagi-Nya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita terus bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Kita sekali lagi bawa pujian kita. Kita yang penuh dengan sukacita, kita bersorak bagi Dia. Amin. Amin. Amin Tuhan.
duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada di sini yang rindu berbagi kesaksian? Oke, Kak Vero mungkin? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya minta, abang ya. Abang jangan. Saya mau bagi kesaksian, sebenarnya bukan saya sih, tapi bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan di Nusa Dua. Kemarin kita acara retreat dan iya Papa. Dan nggak sangka kalau acaranya itu bisa bagus. Ya. Yang saya berkesan buat saya itu adalah ketika anak-anak yang masih kelas 3 atau kelas 4 SD, mereka itu bisa menjelaskan tentang keselamatan. Keselamatan itu manusia apa? Ada Allah Bapa di surga, manusia jatuh dalam dosa, terus apa? Warna merah atau disucikan dengan darah Yesus, terus bertumbuh, ya. Nah itu mungkin di sebagian dari kita mungkin karena kita lupa, dan bukan cuma lupa, kadang kita kurang tahu gitu ya, kurang peduli bahwa ini ternyata jadi inti kekristenan kita, gitu ya. Tapi Kak Dwi ada nggak Kak Dwi? Mana Kak Dwi? Nggak ada Kak Dwi ya? Atau mungkin teman-teman lain yang jadi guru-gurunya mungkin boleh bagikan? Siapa? Yang jadi pembina? Kak Delsi. Oke, shalom. Saya ngelanjutkan apa yang saya dapatkan di acara Injil liburan kemarin ya. Anak-anak di sana luar biasa, lebih dari 30 orang. Dan anak-anak tetap semangat gitu. Jadi walaupun mereka dipakai dijemput, bahkan ditaruh di mobil itu nggak tahu seperti barang gitu, belakang aja bisa 6, bisa lebih dari itu satu orang, tapi semangat mereka itu untuk untuk belajar itu luar biasa banget. Satu hal yang kulihat sama mereka gitu, kayaknya kalah sama kita yang orang-orang dewasa ini gitu. Kalau mereka tetap semangat dan mau dengerin gitu, kadang kalau mumpun jam belajarnya, jam istirahatnya mereka bermain, memang kita agak sedikit ini sama mereka gitu, mereka lari sana lari sini, tapi luar biasa buat anak-anak ini. Itu satu hal yang kulihat dari mereka, semangatnya mereka, dan mau ketika disuruh untuk diam gitu, yang anak-anak yang di atas 7 tahun ya, gitu tetap mereka mendengarkan itu gitu. Itu semangat mereka. Satu hal kita dukung doa pada mereka supaya mereka tetap semangat. Apa yang mereka dapatkan kemarin itu supaya itu menjadi berkat buat diri mereka dan buat orang tua mereka. Itu aja. Oke, satu lagi, dan saya selalu percaya bahwa Alkitab bilang ketika kita setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Tanggal berapa Son? 11-12 ya? 11-12, tanggal 11-12 kita akan ada challenge juga buat jemaat kita, dan ini lebih challenging, lebih menantang karena kita akan adakan retreat di desa Sai gitu ya. Ada retreat nginap semalam di desa Sai, dan ini membutuhkan banyak tenaga. Ya, orang-orang yang mau komitmen bahkan harus nginap di desa yang dingin-dingin gitu di sana. Jadi nanti habis ini Kak Sony akan mengkoordinasi acara ke sana. Ya, jadi minta tolong teman-teman yang bersedia untuk nanti habis acara ini bisa konsolidasi dengan Kak Sony. Oke, makasih. Nah, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelum itu, saya ajak untuk kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu dan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang melimpah atas kami. Tibanya saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya biarlah kami memberikan dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Engkau memberkati usaha, pekerjaan, kuliah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin.
Oke, mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mengucapkan ke-12 pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk
mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari sekali lagi saya mengajak kita semua, kita membawa sembah kita bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Kamu sungguh ajaib, tiada
biarlah setiap nyanyian, setiap pujian tidak hanya sekedar lagu Tuhan, namun biarlah ini menjadi penyembahan bagi Tuhan, persembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur. Amin Tuhan, syukur Tuhan atas kasih-Mu dalam kami hari ini. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Kami dapat menyembahkan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau tercurah di setiap hati kami. Amin Tuhan. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Amin Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami hari ini. Kami mau datang lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami di tempat ini. Roh Kudus berotoritaslah di tempat ini Tuhan. Ambil alih atas setiap hati pikiran kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan, boleh mengalir penuhi kami. Lawatan Tuhan penuhi kami. Urapi setiap hati kami Bapa di tempat ini. Kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami rindu Tuhan mengalami lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, kami membuka hati kami. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tercurahlah di tempat ini. Roh Kudus mengurapilah hati kami. Urapilah pikiran kami Tuhan. Koya rabataka nama syikara Bapa. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan segala kuasa apapun Tuhan mengambil firman-Mu dari kehidupan kami. Mengambil sukacita kami di tempat ini Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Tuhan bekerja berkuasa menaungi kami Tuhan. Kami tutup bungkus ruangan ini Tuhan, pikiran kami di dalam nama Yesus. Mari Engkau Tuhan bekerja, berfirmanlah di setiap hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditabur sore hari ini Tuhan tertanam di setiap hati kami. Ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami pulang dengan sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan untuk didoakan. Saya minta Kak Ida untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Cek. Alah sama aja. Ya kita berdoa sayang. Baik jemaat Tuhan, mari sama-sama kita berdoa buat adik-adik kita. Lipat tangannya nak. Ya gimana doanya? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sore hari ini Bapa yang baik. Kami masih lagi Bapa boleh beribadah di sini. Terpujilah namamu Bapa atas setiap ibadah kami yang boleh kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa khusus buat anak-anak sekolah minggu yang sebentar lagi
akan beribadah secara khusus sesuai dengan umur mereka dan kebutuhan mereka. Kami serahkan setiap apa yang kami pakai untuk sekolah minggu hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Biarlah semua Bapa boleh dibawa untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati adik-adik kami yang kecil-kecil ini Tuhan, berkati hatinya Bapa, supaya hatinya boleh menerima firman Tuhan sore hari ini yang mereka dengarkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, firman itu tinggal di dalam hati mereka Tuhan, dan tinggal tetap sampai Engkau datang dalam kemuliaan-Mu, bahkan terus mengerjakan hidup mereka Bapa. Mereka terus mengalami Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, sejak kecil mereka sudah boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, tolong kami kakak-kakaknya yang akan membimbing mereka, memberitakan firman kepada adik-adik kami. Kasih Kristus memenuhi hati kami. Pertolongan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh Bapa menjadi guru-guru yang baik buat mereka. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin, tapi masih ada yang wajahnya agak buram-buram gitu. Ada sukacita? Oke, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengulang kembali sedikit apa yang sudah telah dibagikan beberapa minggu yang lalu, bahkan bulan sebelumnya. Saya percaya ketika kita mengalami damai sejahtera, ketika kita mengalami pemenuhan Roh Kudus di tempat ini, bahkan diurapi, dipakai oleh Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang rindu mau bertumbuh untuk mengalami Tuhan. Amin ya. Ketika kita mengalami Roh Kudus, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya kita semua bukan lagi jemaat Tuhan yang biasa-biasa saja. Kita semua bukan lagi jemaat Tuhan yang seperti kanak-kanak, tetapi saya percaya kita semua jemaat Tuhan yang rindu mau melayani Tuhan, yang rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan yang rindu untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Amin ya. Kita akan sama-sama buka di Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ saya kasih judul pelayanan yang berbuah mengalami pengurapan Roh Kudus. Kita sama-sama baca Yohanes 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Sudah pada ketemu? Kita sama-sama baca 2, 3, 1. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia bertumbuh banyak berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Di sini saya percaya semua rata-rata pasti pernah makan anggur ya. Ada yang belum pernah makan anggur? Semua pernah ya? Kalau sudah makan anggur, udah pasti tahu pohon anggur seperti apa? Belum. Nanti kita sama-sama cari kebun anggurnya di mana di Pulau Bali, supaya kita bisa lihat sama-sama seperti apa pohon anggur itu seperti apa, buah-buahnya seperti apa, jadi supaya kita bisa belajar dari sana. Tapi hari ini sebelum kita pergi cari itu pohon anggur seperti apa, ranting-rantingnya seperti apa, dan hari ini kita belajar sama-sama di firman Tuhan.
Nah, di sini ayat yang pertama firman Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus berkata bahwa dia mengumpamakan dirinya seperti pohon anggur dan ranting-rantingnya itu adalah kita. Nah, di sini pelayan yang berbuah mengalami pengurapan Roh Kudus. Oke, silakan media. Apa yang harus kita miliki dan lakukan supaya pelayanan kita bertumbuh dan berbuah? Melakukan firman Tuhan dan berdoa. Ayat yang kedua bilang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Jadi kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus dibersihkan dulu. Kalau kita tidak dibersihkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menjadi benalu di dalam gereja. Nah, di sini firman Tuhan bilang dibersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Sekalipun kita sudah dipenuhi firman Tuhan, sekalipun mungkin beberapa di jemaat di tempat ini mungkin ada yang belum camp dan sudah ada yang ikut camp dan sudah banyak yang melayani Tuhan. Tetapi kita perlu dibersihkan supaya apa? Supaya buah kita semakin lebat, supaya buah kita semakin banyak. Kalau kita tidak dibersihkan, maka buah kita mungkin akan kerdil. Nah, apa saja yang perlu dibersihkan dalam diri kita? Mungkin ada kesombongan. Ketika Tuhan pakai kita semakin luar biasa dalam pelayanan, jangan salah, pasti ada yang namanya kesombongan. Ada yang namanya, wah saya lebih bisa daripada yang lain, saya lebih hebat daripada yang lain. Dan mungkin masih banyak hal lain lagi yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, supaya kamu lebih banyak berbuah, supaya buahmu lebih lebat, lebih banyak, kamu perlu dibersihkan. Supaya hal-hal yang mengganggu kamu, karena ketika kita kalau Tuhan sudah angkat kita semakin naik dan semakin naik, kita gak bisa pungkiri dengan hal-hal seperti itu. Dan saya berharap kita di tempat ini tidak ada yang seperti itu ya. Tetapi kita adalah orang-orang yang mau dibersihkan oleh firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan dan mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Terus yang berikutnya, tinggal di dalam Yesus adalah esensi hidup sebagai murid-murid Yesus dan mencakup kesediaan untuk dibersihkan agar bisa menghasilkan buah. Jadi tinggal di dalam Yesus itu adalah esensi jadi seorang murid. Nah, di sini firman yang ayat yang ketiga bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, kita nggak bilang saya mau melayani Tuhan, tapi kita nggak mau tinggal dalam firman Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, kamu mau melayani apa? Oh saya mau melayani di bidang ini, saya mau melayani ini, saya mau melayani ini. Banyak sekali hal yang kita mau lakukan untuk melayani Tuhan. Tapi kita lupa untuk tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan artinya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Punya hubungan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan saya harap di sini nggak ada yang bolong-bolong saat teduhnya ya. Nggak ada yang bolong-bolong lagi baca Alkitab. Nggak ada yang bolong-bolong lagi untuk berdoa. Jangan sampai baca Alkitab saat butuh. Atau berdoa saat udah kepepet. Nah, mungkin yang senyumnya lebar atau gimana, kalau merasa melakukan hal itu, bertobatlah. Ketika mendengar firman Tuhan hari ini, kita tidak sekedar mau melayani Tuhan, tapi tidak mau untuk belajar firman-Nya. Bagaimana kita bisa berbuah banyak, berbuah lebat kalau kita nggak belajar firman Tuhan? Kita harus belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau teman-teman yang sudah ikut camp pasti ingat Yosua 1 ayat 8. Renungkan firman itu siang dan malam supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Kalau saudara mau beruntung, buahmu semakin lebat, renungkan firman Tuhan. Amin. Renungkan firman Tuhan, berdoa. Jangan sampai berdoa hanya saat ketika udah dalam keadaan terpuruk, air sudah di batang leher baru, wih Tuhan, saya lupa tadi berdoa. Terus tiba-tiba menghadapi suatu masalah atau perkara apapun, tiba-tiba, oh iya ya ada firman tadi yang mengatakan seperti ini, saya harus sabar, saya nggak boleh khawatir. Tapi nggak ada salahnya seperti itu kalau saudara masih mengingat. Tapi lebih baik lagi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, artinya tinggal di dalam firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya dan melakukan. Amin. Terus yang berikutnya, maka syarat mutlak yang harus dimiliki supaya pelayanan bertumbuh dan berbuah adalah kita harus mengenal Kristus dan tinggal di dalamnya, ayat yang keempat yang saya jelaskan tadi, dan membiarkan firman Tuhan menjadi dasar hidup kita. Jadi kalau firman itu dasar hidup kita, jangan jadikan handphone dasar hidupmu.
Jangan jadikan status galamu jadi dasar hidupmu. Jangan jadikan status-status gak jelas di TikTok, di Facebook, di Instagram jadi dasar hidup saudara, tapi jadikanlah firman Tuhan menjadi dasar hidupmu. Jangan jadikan masalah menjadi dasar hidupmu, tapi jadikanlah firman Tuhan menjadi dasar hidupmu. Jika mungkin selama ini kamu jadi saudara, masalah jadi dasar hidup utama saya harus bergantung dengan hal seperti ini, tapi hari ini kita mau belajar bahwa firman Tuhan harus menjadi dasar utama dalam hidup kita. Kalau tanpa firman Tuhan, kita tidak akan berbuah. Sama halnya kalau kita nggak makan pasti lapar. Kalau mau kenyang harus makan. Tapi jangan tunggu lapar dulu baru makan, sama dengan firman Tuhan ya. Jangan tunggu waktunya kepepet atau dalam kondisi masalah atau apapun baru cari firman Tuhan, baru cari Tuhan, oh Tuhan ini aku, ampuni aku. Tapi carilah Tuhan selama kamu bisa menemui Dia. Ada kata firman Tuhan seperti carilah Tuhan semasa kamu bisa temui Tuhan. Jadi kita yang masih punya mata, yang masih punya telinga untuk mendengar, masih punya tangan kaki untuk berjalan dan masih bisa duduk normal, carilah Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Amin. Gereja dan kita sebagai murid Kristus akan menghasilkan buah-buah rohani dan perbuatan baik yang memuliakan Allah di ayat yang ke-8. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, maka nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kita. Jangan sampai kita sendiri jadi batu sandungan bagi orang lain ketika kita orang lain melihat, wah orang Kristen ternyata seperti ini ya hidupnya, wow. Tapi di luar dari itu kita nggak wow, jadi orang bilang, wih kok orangnya seperti ini. Jangan sampai itu terjadi. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah di situ firman Tuhan dan berdoa yang saya kasih judul di situ, pada saat itu rasul-rasul mereka berkumpul berdoa dan memecahkan roti. Dari ayat sebelumnya di ayat 41 bilang bahwa jumlah mereka semakin bertambah. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, berdoa, Tuhan akan tambah-tambahkan apa yang kita minta. Jangan berharap Tuhan menambahkan sesuatu kalau saudara nggak mau merenungkan firman Tuhan, kalau saudara nggak mau hidup di dalam firman Tuhan. Seperti kata Kisah Para Rasul. Berikutnya, kegagalan terbesar kenapa murid Kristus tidak berbuah adalah karena tidak mencintai firman Tuhan. Malas berdoa, tidak mau diproses, tidak mau ditegur, tidak mau dibentuk dan lain-lain. Ada di sini jemaat Tuhan yang nggak mau ditegur kalau melakukan kesalahan, kalau ada bertobat. Nah di sini suatu kegagalan terbesar kenapa banyak anak-anak Tuhan gagal melayani Tuhan. Kenapa banyak anak-anak Tuhan ketika ditegur, ketika dalam sebuah proses dalam pelayanan, oh kamu nggak boleh begini loh dek, kamu nggak boleh begini loh kak. Nah ketika ada teguran, ketika dalam proses, nah ketika tidak mau dibentuk, dengan sendirinya orang itu akan pergi apa diam? Dia akan pergi karena dia nggak mau ditegur. Sama seperti firman Tuhan bilang di ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi setiap ranting, jadi setiap kita yang tidak berbuah, firman Tuhan bilang apa? Dipotong, dibuang. Selain dibuang, dibakar. Jadi kalau saudara kalau nggak mau menjadi ranting yang tidak berguna, ayo bertobat supaya menjadi ranting yang mau berbuah, yang mau dibersihkan, yang mau diproses, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Nah, jangan sampai kegagalan itu terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau masih ada yang masih malas berdoa seperti yang saya bilang tadi, yang tidak mencintai firman Tuhan, bertobat. Kalau ada lagi yang nggak mau diproses, yang nggak mau hidup di dalam proses firman Tuhan, yang nggak mau ditegur ketika melakukan kesalahan, bertobat. Kalau saudara nggak ditegur, kalau saudara nggak mau hidup dalam proses, siapa yang mau mengatur saudara ketika melayani Tuhan? Siapa yang mau tegur ketika kita melakukan kesalahan? Nggak mungkin orang dari luar sana, oh si kakak itu, si ade itu begini, udah begini dan begitu lagi. Nah, kalau udah begini dan begitu, kalau pendeta, ibu gembala, kakak rohani udah menegur, bertobatlah. Sebelum jadi ranting yang kering yang tidak berguna, terus dipotong, dibuang dan dicampakkan ke dalam api.
Artinya orang yang sudah nggak melekat di dalam Tuhan, yang sudah menjauh dari Tuhan adalah mereka yang akan dicampakkan ke dalam api. Saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang mau diproses, orang-orang yang mau dibentuk, dan orang-orang yang mau hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Tidak mau diproses atau tidak ditegur dapat menunjukkan bahwa kita tidak mau tunduk pada kehendak Tuhan dan otoritas. Jadi kalau nggak mau tunduk, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, itu artinya saudara tidak tunduk pada kehendak Tuhan. Tidak tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan untuk melayani kita di tempat ini, yang udah membawa kita boleh mengenal Tuhan sampai hari ini. Berikutnya sama seperti ranting yang saya sudah jelaskan tadi, tidak akan berbuah jikalau tidak tinggal pada pokoknya. Kalau kita tidak tinggal dalam firman Tuhan, percuma kita melayani Tuhan heboh-heboh, percuma kita melayani Tuhan luar biasa, tapi di balik dari itu semua, kita adalah orang-orang yang malas merenungkan firman Tuhan. Kita ada orang-orang yang malas berdoa, kita ada orang-orang yang malas melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang, supaya mereka melihat bahwa, oh anak Tuhan, orang Kristen seperti ini. Orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah mengalami Kristus seperti ini. Jadi kita harus punya suatu kerinduan bahwa supaya orang boleh melihat buah dari hidup kita, supaya orang boleh melihat karakter yang baik dari hidup kita, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan seperti ranting tadi. Kalau ranting berpisah dari pokoknya, tidak akan menghasilkan buah. Sama seperti sebelum saya lanjut, saya suka ketika saya lihat Kak Laura posting tanaman-tanaman dapur hidup ya, gitu ya, posting cabai, posting tomat gitu. Nah ada perawatan di situ dan itu hasilnya sangat segar dan buah-buahnya sangat-sangat bagus ketika saya lihat. Tapi saya belum pernah ke dapur hidup ya Kak Laura ya, tapi saya melihat di video itu sangat luar biasa. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita nggak dirawat melalui firman Tuhan, kalau hidup kita nggak dipenuhi dengan firman Tuhan, kalau kita nggak rawat diri kita dengan firman Tuhan, tapi cuma kita rawat diri kita dengan masalah, dengan segala halu-haluan, dengan segala kegalauan semuanya, percuma. Orang lain tidak akan menikmati apa-apa dari hidup kita. Orang lain ketemu kita mukanya murung. Orang lain ketemu kita mukanya kok melas. Kakak ini kenapa ya? Ada masalah apa dengan saya? Nah, jadi bertobat ya anak-anak di tempat ini ya. Harus bertobat. Kita harus jadi seperti buah yang segar, yang matang, yang baik dipandang oleh orang lain supaya mereka melihat bahwa ada Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam Hosea 6 ayat 6 dan Mazmur 121 ayat 1 nanti saudara bisa baca di rumah, dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan lebih mengutamakan persekutuan pribadi daripada aktivitas pelayanan. Jadi Tuhan gak minta korban apapun yang kamu berikan. Tapi Tuhan butuh waktumu kapan kamu bersekutu dengan Dia. Kapan kamu datang kepada Dia. Itu yang Tuhan mau. Kalau saudara mungkin dalam 1 minggu bisa 4-5 kali datang di sekre untuk latihan, untuk mempersiapkan ibadah. Tapi kalau saudara gak bangun hubungan dengan Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Semuanya sia-sia apa yang kita lakukan kalau gak ada persekutuan dengan Tuhan. Jadi Tuhan gak butuh, oh kamu heboh dalam pelayanan, Tuhan gak butuh kamu wow dalam pelayanan, tapi Tuhan butuh hatimu untuk mau bersekutu dengan Dia. Tuhan butuh hatimu untuk mau diproses di dalam Dia. Tuhan butuh hati saudara untuk mau tinggal di dalam Dia. Seperti di firman Tuhan Wahyu 3:19 bilang, barang siapa kukasihi ya kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau saudara di tempat ini, kalau kakak pembinanya atau kakaknya di rumah marah, tegur ketika melakukan kesalahan, relakan hatimu untuk ditegur. Relakanlah hatimu untuk mau bertobat. Sekalipun kakakmu cerewet, sekalipun kakakmu, wah kok kakak saya ini begini-begini. Ikhlasin aja telinga untuk mendengar. Ikhlasin aja untuk mendengar, karena itu demi kebaikan saudara di tempat ini, untuk semakin berbuah lebat dan semakin mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita nggak ditegur, kalau kita nggak ada yang bentuk, kalau kita nggak ada yang ketika kita melakukan satu kesalahan, kalau nggak ada yang mengingatkan kita nggak akan ada apa-apanya. Percuma kita melayani Tuhan heboh-heboh luar biasa, tapi kita kalau nggak mau hidup dalam Tuhan percuma. Firman Tuhan bilang, orang yang kukasihi akan kutegur. Kutegur dan kuhajar, kata firman Tuhan. Mungkin kita di tempat ini belum ada yang sampai dihajar pakai sapu lidi, dikejar-kejar ya. Tapi itu dulu masih kecil.
Tapi saat ini kita nggak dihajar gitu, tapi ada perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan hati, nggak enak di telinga untuk didengar, nggak enak di hati. Kakak ini kok seperti ini ya? Oh Bapak Gembala saya kok seperti ini ya? Tapi firman Tuhan bilang relakanlah hatimu untuk ditegur, relakanlah hatimu untuk mau bertobat. Jadi kalau belum merelakan hati yang untuk ditegur selama ini, tapi firman Tuhan hari ini bilang relakanlah hatimu. Nanti saudara bisa baca kembali lagi di rumah untuk baca lebih detail dari Wahyu 3 ayat 19. Berikut. Yang mana ini? Atas. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Menjadi teladan. Ketika kita menjadi teladan, harus menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu di Galatia 5, 22 sampai 23 itu adalah ayat hafalan kita. Mungkin ada salah satu dari jemaat boleh baca. Oke, Kak Anggi boleh baca, bantu. Demikian bunyi firman Tuhan, Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada lagi hukuman yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Oke, jadi menghasilkan buah itu adalah, jadi harus ada roh kelemah lembutan di dalam hati kita. Jadi kalau mau jadi teladan, buah-buah roh itu harus ada di dalam diri setiap orang percaya, harus ada di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Jadi jangan bilang kalau ada, misalnya ketika kita keluar bawa kendaraan, tiba-tiba ada yang senggol. Kesal enggak? Marah enggak? Apalagi tiba-tiba keluar kebun binatang tanpa disadari itu. Tapi hari ini kita sama-sama belajar dan bertobat supaya kita menjadi teladan. Kita harus menghasilkan buah-buah roh seperti Galatia 5, 22 sampai 23. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semua hal itu tidak ada yang menentang. Jadi itu adalah udah suatu ruang lingkup yang ada di dalam diri setiap orang percaya, karena tidak bisa dipisahkan dari orang-orang yang mengalami firman Tuhan. Jadi buah-buah roh itu harus muncul dari segala segi bidang kehidupan kita, itu mulai dari keluarga, lingkungan, tempat kerja, gereja, bahkan di dalam dunia maya. Jangan sampai kita hanya bilang saya mau mengasihi saudara saya hanya di rumah, tetapi di lingkungan tempat kita tinggal, di tempat kerja, di gereja kita nggak lakukan. Jangan sampai bilang, oh saya orangnya lemah lembut kok. Tapi ketika ada yang menyenggol kita di jalan, atau ada yang menyenggol kita di dunia maya, kita melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar, bahkan tidak enak dibaca oleh orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi buah-buah roh itu harus ada di dalam keluarga, lingkungan, tempat kita bekerja. Supaya apa? Teladan dari murid Kristus bisa dilihat oleh orang lain, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang. Jangan sampai karakter-karakter buruk yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan itu yang ada di dalam setiap hati kita. Jadi seorang murid harus terus membenahi diri supaya Injil yang diberitakan tidak ditolak. Seperti 1 Korintus 9:7 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, nanti saudara bisa baca lagi di rumah. Kalau mau menjadi teladan harus menjadi murid yang terus membenahi diri. Supaya ketika kita memberitakan Injil, orang lain gini. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita bukan orang yang penuh kasih. Tetapi kita bukan orang yang lemah lembut. Orang yang suka marah-marah. Apa yang orang mau lihat dari hidup kita? Kalau buah-buah roh itu nggak ada dalam diri saudara di tempat ini. Kalau mau supaya firman Tuhan tidak ditolak, kalau mau firman Tuhan diterima oleh lingkungan di luar sana, hidupi dulu buah-buah roh itu. Karena itu yang orang lihat. Bukan dari ketampanan kita, bukan dari kecantikan kita yang orang lihat, tapi anak-anak Tuhan yang orang lihat adalah
buah-buah roh. Amin. Yang berikutnya kasih. Pelayanan yang kita kerjakan harus dilakukan dengan motif kasih, bukan karena terpaksa atau ikut-ikutan. Sama seperti Kristus yang sudah memberikan nyawanya untuk melayani kita. Dia mengasihi kita bukan karena dosa yang kita lakukan, makanya Tuhan mengasihi kita, tetapi karena memang kita mutlak adalah orang-orang yang memang harus dibebaskan dari dosa supaya kita bisa bebas, dimerdekakan dalam Kristus. Jadi melayani bukanlah suatu beban, tetapi melayani adalah sebuah kehormatan. Sama seperti Kristus melayani karena kasihnya kepada kita. Ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada orang-orang saat itu, saya lupa ayatnya itu ayat di Matius 9:36, waktu mereka kelaparan, disitulah hati Tuhan iba ketika Tuhan melihat orang-orang berkumpul, mereka kelaparan. Jadi kita kalau melihat saudaramu di sekitarmu lagi kelaparan, kamu ini sosok lemas. Nah, jangan seperti itu. Tapi kita harus belajar memiliki kasih seperti Yesus yang ketika melihat orang banyak, ketika dia melihat bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang harus diselamatkan, dia rela memberikan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi pelayanan yang kita kerjakan harus dilakukan dengan motif kasih, bukan karena terpaksa. Kalau saudara selama ini melakukan pelayanan hanya kalau dipaksa, bertobatlah. Jadi harus belajar untuk memiliki kasih Kristus. Saya melayani karena saya mengasihi saudara saya, karena saudara saya belum bertobat. Saya melayani karena saya melihat orang-orang di luar sana, teman-teman kerja saya, keluarga saya belum diselamatkan, makanya saya melayani. Tapi jangan sampai saudara punya motivasi bahwa saya melayani karena ya saya memang dipakai di gereja. Karena memang saya mau melayani. Jangan sampai kita punya motivasi yang salah ketika kita melayani. Saya melayani karena Tuhan terlebih dahulu melayani saya, makanya saya juga mau melayani orang-orang di luar sana yang belum mengenal firman Tuhan. Amin ya. Jadi kalau saudara punya motivasi yang salah melayani selama ini, bertobat. Saya melayani karena Kristus terlebih dahulu melayani saya, karena Kristus terlebih dahulu mengasihi saya, jadi saya juga harus memiliki kasih yang sama seperti Kristus. Mungkin kita di tempat ini melayani tidak ada sampai mencucurkan darah, tidak ada yang sampai disalib. Tetapi ketika disuruh untuk pimpin komsel atau pergi melayani di daerah sana, capek kak. Saya nggak ada waktu kak, saya sibuk. Semua di sini padahal orang-orang sibuk semua. Tapi merasa paling sibuk banget dan merasa paling sama sekali nggak punya waktu. Sedangkan yang lain berusaha mencari waktu, meluangkan waktu untuk mau melayani Tuhan. Jangan sampai kita punya motivasi yang salah, saya mau melayani Tuhan, ya karena saya dibayar. Atau saya melayani Tuhan karena ada si A di gereja, saya mau melayani Tuhan karena ada si B di gereja, supaya saya dilihat wow di depan mata dia. Bertobat. Saya melayani Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Jadi kalau saudara selama ini mau melayani Tuhan karena ada A sampai Z, bertobat. Melayani Tuhan harus punya motivasi yang benar. Seorang murid harus melayani Tuhan dengan kasih yang berkorban, memberi tidak menuntut, tidak mementingkan dirinya sendiri. Jadi seorang murid harus melayani dengan kasih yang mau berkorban, korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan uangmu, korbankan perasaanmu. Jangan sampai saudara hanya mengorbankan perasaan saudara kepada si dia, tapi kepada Tuhan perasaannya tidak mau dikorbankan. Hati-hati. Wow, perasaan saya hari ini galau gara-gara si dia. Tapi saudara gak pernah galau hanya karena gak melayani Tuhan. Pernah gak saudara di tempat ini, saya hari ini gak melayani Tuhan. Wah, tapi saya galau Tuhan hari ini karena saya gak ada waktu untuk melayani. Tetapi saya hari ini saya galau karena si dia membuat perasaan saya hari ini kacau. Hati-hati. Kalau ada, bertobat. Memberi tidak menuntut. Ketika kita melayani, jangan menuntut apa-apa. Beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah abang sempat singgung bahwa kita melayani bukan supaya kita harus dibayar atau menerima upah. Jadi kalau saudara melayani jangan menuntut apa-apa dari Bapak Gembala ya. Saya melayani sudah pergi jauh-jauh ke Desa Sai.
Uang bensin saya habis gara-gara saya melayani ke sana. Saya pergi di Bulakan Sari, uang saya habis gara-gara saya beli bensin. Uang saya habis gara-gara saya beli harus makan lagi di warung. Tadi nggak sempat sarapan, siapa suruh nggak cepat bangun pagi. Jangan pernah menuntut, tapi layanilah Tuhan dengan segenap hati saudara. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu seperti Tuhan melayani kita, tidak dengan setengah-setengah hati, bahkan nyawanya pun dia rela berikan untuk menebus kita. Masa kita melayani aja harus menuntut? Jangan sampai itu terjadi ya. Tidak mementingkan diri sendiri. Saudara kalau melayani, di sini ada pelayan tamborin, ada pelayan musik, WL, singer, media, aser. Cukup saja di sini saya melayani Tuhan, tapi biarkanlah saudara saya di luar sana tidak mengenal Tuhan. Itu namanya egois, mementingkan diri sendiri. Kalau saudara mau melihat keluarga saudara dipulihkan, kalau saudara mau melihat orang-orang di sekitar saudara dimenangkan, firman Tuhan bilang jangan mementingkan diri sendiri. Kalau saudara hanya mementingkan diri sendiri, orang lain tidak akan menerima keselamatan itu. Orang lain tidak akan menikmati buah apa yang dihasilkan, buah apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Ayat referensinya nanti saudara bisa baca di Yohanes 15 dan Lukas 10 ayat 27. Dibaca nanti sharing lagi di Komsel ya. Loh, macet. Oke. Yang berikutnya bayar harga. Bayar harga artinya Kristus melayani manusia dengan membayar harga, yaitu memberikan nyawanya dan mati di kayu salib. Mungkin kita di tempat ini seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, ketika disuruh pergi pelayanan di desa Sai atau di desa-desa lainnya, nggak ada yang mau bayar harga. Bayar harga seperti yang saya bilang, mungkin belum ada yang sampai disalibkan. Tapi merelakan hatimu, merelakan waktumu, memberikan tenagamu untuk melayani Tuhan, sudah membayar harga enggak? Sudah memberikan tenagamu enggak untuk melayani Tuhan? Sudah memberikan waktumu enggak untuk melayani Tuhan? Pernah ada kejadian beberapa tahun yang lalu ya, saya nggak perlu sebut namanya siapa, kalau sebut namanya nanti saya dicari, dikejar saya di kosan. Bahkan mungkin saya khotbah hari ini bisa saya dilemparin batu. Baru disuruh pergi ke sana, udah menuntut sesuatu. Kak, gimana ini kak? Wah, orang ini baru melangkah, baru kali itu pergi, tapi udah menuntut sesuatu. Bagaimana dengan saya yang bolak-balik, tanpa ada 1% pun yang saya dapatkan, saya menuntut? Saya nggak menuntut. Kenapa saya nggak menuntut? Karena saya melayani dengan kasih Kristus. Saya melayani karena saya melihat bahwa banyak orang-orang di luar sana yang rindu untuk mengalami lawatan Tuhan. Banyak orang di luar sana yang rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau mau melayani Tuhan jangan pernah menuntut, harus mau belajar membayar harga. Korbankan waktumu, korbankan tenagamu, korbankan motormu dan uang bensinmu untuk pergi melayani Tuhan. Jangan pernah menuntut apa-apa. Karena apa yang kita lakukan, Tuhan yang membalas itu, bukan manusia tapi Tuhan. Tuhan melihat hatimu, bukan Tuhan melihat Tuhan gak melihat kamu seberapa banyak hal yang kamu lakukan, tapi Tuhan melihat hati. Apakah anak ini setia gak? Anak ini mau gak berkorban? Anak ini mau rela gak memberikan waktunya? Rela gak dia memberikan tenaganya untuk melayani saya? Jadi kita harus belajar untuk membayar harga seperti Kristus sudah mau mati buat kita di kayu salib. Jadi kalau mungkin ada juga yang mau untuk disalibkan karena Kristus, harus memberikan seluruh hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Banyak di pelosok-pelosok sana, di luar, di daerah paling jauh sana, yang hal-hal yang mau menantang. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan kita di sekitar kita, di lingkungan kita, lingkungan kerja kita, di tempat kita tinggal, masih banyak saudara kita yang belum mengenal Tuhan, lakukan itu. Karena bangsa-bangsa itu ada di sekitar kita. Bukan kita pergi dulu ke luar negeri baru namanya bangsa-bangsa, tapi bangsa-bangsa itu adalah keluarga kita, orang-orang di tempat kita bekerja, bahkan di lingkungan tempat kita tinggal. Berikutnya, pelayanan yang kita kerjakan akan berbuah jika kita bayar harga seperti biji gandum yang jatuh dan mati. Apa yang harus kita bayar agar pelayanan berbuah? Yaitu hidup kita totalitas dalam pelayanan. Seperti yang saya bilang tadi, memberikan hidupmu totalitas, jangan berikan hidupmu setengah-setengah melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan jika saya mau.
Jadi poinnya di sini pelayanan kita kerjakan adalah anugerah, bukan pelayanan murahan. Yang dikerjakan dengan tergantung mood atau saat-saat tertentu saja. Saya akan melayani Tuhan kalau saya lagi mood. Saya akan melayani Tuhan kalau saya lagi suka melayani. Saya nggak akan melayani Tuhan kalau saya lagi nggak enak hati sama si A, nggak enak hati sama si B. Jadi mood-moodan melayani Tuhan. Di sini saya menulis di sini pelayanan yang kita kerjakan adalah anugerah, bukan pelayanan murahan. Kalau saudara menganggap pelayanan adalah pelayanan yang murahan, silakan melayani dengan mood-moodan, silakan melayani Tuhan dengan setengah-setengah hati, dan saudara yang berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau saudara nggak mau melayani Tuhan dengan setengah-setengah hati, berikanlah seluruh hidupmu, berikanlah seluruh tenagamu untuk melayani Tuhan. Jangan setengah-setengah hati. Karena pelayanan yang kita lakukan bukan pelayanan murah, adalah sebuah anugerah yang Tuhan kasih, sebuah kehormatan yang Tuhan berikan buat kita. Bersyukur saudara di tempat ini masih bisa melayani Tuhan. Banyak saudara kita di luar sana yang tidak bisa melayani Tuhan karena apa? Entah itu dia punya kekurangan fisik, bahkan yang buta pun Tuhan masih pakai kok. Jangan sampai lagu itu muncul dalam pikiran kita. Saya lupa lagunya apa. Ada yang ingat? Oh, nggak ada yang tahu. Nanti kalau saya ingat saya nyanyikan ya. Jadi saya melayani, pakailah aku Tuhan. Jangan sampai kita udah tua. Ada lagunya saya lupa. Ada yang ingat? Hidup ini adalah kesempatan. Ketika Tuhan kasih kita kesempatan hari ini, layanilah Tuhan. Jangan tunggu dulu kita udah gak bisa jalan, jangan tunggu dulu kita udah gak bisa melihat, baru melayani Tuhan. Tapi layanilah Tuhan selama kita masih bisa melayani Tuhan. Amin. Akhirnya ada yang mengingat, terima kasih deh. Pelayanan yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Jadi kerjakanlah dengan sepenuh hati. Lukas 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi pelayanan jangan dilakukan dengan setengah-setengah, harus mau pikul salib dan memikul salib, mengikut aku kata firman Tuhan, menyangkal diri, mengikut salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari kata firman Tuhan, nggak tunggu 1 tahun baru saya melayani, atau tunggu 1 bulan ke depan baru saya melayani, tapi setiap hari. Amin. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2:3 mengajarkan kepada kita bahwa bayar harga berarti mengerjakan pelayanan dengan disiplin, rela berkorban, komitmen, siap menderita, taat, dan setia. Nanti teman-teman bisa baca kembali lagi 2 Timotius 2:3. Jadi kita harus belajar disiplin. Kalau selama ini saudara belum disiplin dalam waktu, belum disiplin dalam membaca firman Tuhan, ayo kita sama-sama belajar untuk disiplin. Kak Vero udah sempat kesaksian beberapa minggu yang lalu, yang mungkin awalnya bangunnya jam 6 untuk mempersiapkan segala sesuatu, jam 4 luar biasa bangun. Seorang ibu yang punya 2 anak, harus ngurus rumah tangga, bangun jam segitu, saat teduh, setelah itu olahraga, menyiapkan bekal. Jadi saya kepengen nikmati hidangan Kak Vero di pagi hari, cuman jauh. Jadi kalau kita supaya menikmati hidangan yang enak di pagi hari, ayo kita sama-sama belajar. Bangun pagi, disiplin dalam waktu. Jangan sampai nanti ketika kita melayani, aduh saya kambuh. Aduh perut saya keroncongan. Karena apa? Ya salah saudara sendiri nggak mau masak. Salah saudara sendiri nggak mau mengerjakan sesuatu yang membuat hidup kita semakin lebih sehat. Nah, disiplin sini bukan hanya disiplin membaca firman Tuhan saja, tetapi disiplin juga kita harus disiplin dalam masalah kesehatan kita. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita melayani Tuhan? Kalau disuruh menari, kalau disuruh menyanyi, kalau disuruh main musik, saya nggak bisa Kak, perut saya lagi lapar. Ya saya suruh nggak masak, kalau nggak punya uang untuk makan, minta sama Bapak Gembala. Oke, kita juga harus ingat bahwa jika pelayanan yang kita kerjakan bertumbuh dan berhasil dan menghasilkan buah, itu terjadi karena pemberian Tuhan, bukan karena hebat saudara melayani makanya pelayanan berbuah, pelayanan bertumbuh, tetapi karena ada Tuhan di dalamnya mengerjakan itu semua. Amin. Jadi kita harus punya komitmen. Di Kisah Para Rasul 20:8 berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku
untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi kita harus punya komitmen bahwa pelayanan tidak berakhir sampai di sini, tetapi pelayanan kita kerjakan hari ini sampai kita menutup mata. Amin. Renungkan. Yang pertama, pelayanan yang berbuah adalah bukan berapa angka atau jumlah yang kita hasilkan. Bukan berapa besar pengorbanan kita untuk melayani, bukan berapa hebat kita terlibat banyak dalam pelayanan, bukan berapa banyak orang yang datang untuk kita layani, tetapi pelayanan yang berbuah adalah pelayanan yang membawa perubahan dan telah menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Jadi kalau saudara terlibat banyak dalam pelayanan selama ini mengambil A, B, sampai Z, jangan bangga. Kalau saudara wow dalam pelayanan, jangan bangga. Kalau saudara belum membawa perubahan, belum membawa dampak bagi banyak orang. Saudara harus bangga ketika saudara berdampak. Saudara harus bangga ketika saudara menjadi garam dan terang bagi saudara-saudara kita di sekitar, saudara-saudara kita, keluarga kita. Kalau itu belum terjadi dalam kehidupan kita, mari kita lakukan itu sama-sama dan kerjakan itu bertobat. Jangan sampai kita wow di gereja seperti yang saya bilang tadi, di luar orang menjauhi kita. Seperti apa kita di dalam pelayanan, harus seperti itu juga kita di luar. Harus seperti itu juga di dalam keluarga kita, harus seperti itu juga di dalam tempat kita bekerja. Jangan sampai kita rohani di gereja tetapi di luar kita jadi rohana. Kalau nggak mau jadi rohana, harus tetap jadi orang yang rohani. Harus membawa dampak, harus membawa perubahan bagi banyak orang. Amin. Jika mau bertumbuh dan berbuah, harus mau diproses, jangan banyak protes. Kalau masih banyak yang protes, bertobat. Kok saya yang disuruh, kok saya yang dikasih tugas untuk lakukan ini, lakukan itu, lakukan A, B, C. Jadi kalau saudara mau bertumbuh dan berbuah, harus mau hidup di dalam proses, harus mau dibentuk oleh firman Tuhan, dan hidup di dalam firman Tuhan, jangan banyak protes. Kalau banyak protes, bertobat. Masih mau lanjut apa udah ada yang mau pulang? Habis. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita renungkan bersama. Jika mungkin saudara selama ini tidak mau dibentuk, jika saudara selama ini tidak mau diproses, bahkan tidak mau hidup di dalam prosesnya Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Jika saudara mau berbuah banyak, tinggallah di dalam firman Tuhan. Karena di luar dari firman Tuhan, kita tidak akan ada apa-apanya. Kita akan seperti menjadi ranting yang tidak berguna, akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Orabashikara matakara bashikara. Terima kasih Tuhan.
selama ini Tuhan kami tidak mau hidup dalam proses-Mu. Jika selama ini kami banyak protes Tuhan, hari ini Kamu mau bertobat. Hari ini Kamu membuka hati kami. Roh-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Roh-Mu melawat hati kami. Membawa hidup kami tinggal erat di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena di luar dari firman Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang kering rohani Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang mati secara rohani Tuhan. Kami mau tinggal di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bawa hidup kami. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Ubahkan hidup kami, ubahkan karakter kami Tuhan. Supaya orang-orang di luar sana boleh menikmati buah-buah roh itu dari kehidupan kami. Boleh menikmati buah-buah pelayanan itu dari kehidupan kami Tuhan. Bapa, sentuh hati kami. Bahwa kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Bahwa kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, tinggal di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami ucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Engkau boleh memakai hidup kami. Engkau boleh membawa kami di tempat ini Tuhan untuk melakukan apa menjadi kehendak Tuhan, bukan apa menjadi kehendak kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar malam hari ini Tuhan tertanam di setiap hati jemaat-Mu di tempat ini. Tertanam di setiap hati Tuhan. Tertanam di setiap hati yang kering, tertanam di setiap hati yang tandus. Kami berdoa ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terus menghasilkan buah berlipat kali ganda Tuhan. Dan buah-buah itu boleh dinikmati oleh orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengundang Abang membawa kita dalam doa penutup. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menjaga, melindungi engkau di ladang, di padang, di lumbung-lumbungmu. Semuanya kau diberkati. Terimalah semua berkat-berkat ini karena Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dan ingat pesan firman Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa murid-Nya. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa Tuhan kita Yesus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.